2020 salajengna mudah-mudahan urang tiasa menuntaskanna dugi ka akhir. Eta terjadi proses stabilisasi. Janten tubuh urang diharapkan kembali stabil begitu. Kembali normal seperti keadaan semula baru begitu. Sapertos baru deui kumaha we mobil atanapi motor anu diservis. Itu kan kembali baru lagi stabil lagi keadaanna. Nah itu. Jadi memang di dunia itu di seluruh dunia, di belahan dunia ini ada dua sistem pengobatan. Pengobatan ala barat dan pengobatan ala timur. Upami pengobatan ala barat mah cepat sembuh tetapi cepat juga sakitnya begitu. Ku medis, ku bangsa obatan gitu. Ada bahayanya juga begitu. Satia sama orang ente dugi ka mengkonsumsi obat-obat kimia begitu. Jadi dihindari sing sehat kalah ya. Nah, upami ala timur mah ini salah satunya dengan cara berpuasa. Hanya sudah di awal kan sumu tasihu. Nah, berpuasalah kalian tasihu pasti kalian akan sehat. Jadi hoyong sehat puasa. Makanya ada puasa Senin Kemis begitu. Jadi Senin Kemis itu untuk mengistirahatkan. Upami teras-terasan tubuh urang atau diisi ku asupan makanan. Karena kan organ-organ yang ada di dalam tubuh itu akan semacam lelah lah gitu ya, capek gitu. Upami teu aya istirahatna tadi istirahatkeun upami salianti sasih saum berarti aya puasa Senin Kamis. Makanya hebat puasa Senin Kamis, biasa puasa Senin Kamis. Nah dina satahun sakali supados tubuh urang kembali fit, kembali normal. Nah, Islam mensyariatkan, Allah mensyariatkan adanya puasa selama 1 bulan. Nah, insya Allah urang bakal sehat kembali begitu. Upami urang memang pola makannya selama puasa dijaga, diatur oge begitu. Untuk wangsa nulada gitu ya, sayur gitu, sayur-sayuran, buah-buahan insyaallah sehat. Enten ayat 3 ya, 3 proses anu terjadi salami urang berpuasa. Jadi pertama proses detoksifikasi itu penggelontoran racun anu aya di dalam tubuh itu 10 hari anu pertama. Anu kedua rejuvenasi itu permajaan kembali sel-sel anu tos tua sareng rusak. Dan yang terakhir proses stabilisasi. Jadi pemantapan kembali, tubuh kembali mantap, kembali normal begitu seperti sedia kala. Pas awal kumaha we mobil atau motor anu diservis akan kembali stabil. Nah, insyaallah anu puasana leres bakal sehat begitu. Upami nu kedamangan gitu ya, tapi puasa ya. Engke upami tos beres sasih Ramadan dibiasakan puasa Senin Kemis supaya sistem anu aya dina badan urang tiasa istirahat begitu. Dina samingon 2 kali insyaallah sehat begitu. Moal ka dokteran gitu nya capek gitu. Kemudian medis itu efeknya obat-obatan itu efeknya juga kurang baik, obat-obat kimia itu. Nah itulah ya barangkali sedikit ulasan tentang berpuasa ditinjau dari kesehatan. Jadi insya Allah sarehat lah ya dari anu puasa. Upami puasa kalah tedamang itu berarti dipertanyakan ada sesuatu yang salah di puasa yang kita lakukan. Oke, salah jengna urang teraskeun hanja urang dina mingon kamari kawitan tina ayat sabaraha artina
Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kemudian awalam yarau ila tayri faqahum safat wa yakir. Nah, yang minggu yang lalu itu dimulai dari ayat huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa ilaihin nusyur. Begitu. Jadi Allah memerintahkan ka manusia pikeun mencari rizkinya gitu nya. Ikan mencari rizki kangge keperluan hidup, kangge keperluan hidup. Nah, mencari rizki kemudian mengolah alam. Dan hendaklah mencari rizki anu dipilarian eta adalah rizki anu halal. Itu catatan yang sangat luar biasa. Halal rizkinya, harus rizki yang halal. Nah, jalmi anu berangkat dina enjing-enjing pagi hari pikeun mencari rizki dengan cara anu halal, eta didoakeun ku Nabi supados diberkahi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Tabrani, rawahu Tabrani. Jadi jalmi anu enjing-enjingna berangkat pikeun mencari rizki nage rizki anu halal, tentunya catatannya rizki yang halal, bukan rizki yang haram. Rizki dengan cara sekarang korupsi begitu ya, kemudian maaf teh terang maaf ya, anu kedahna 100.000 ditulis dan 150.000 misalkan gitu, itu menganggap korupsi begitu ya, maaf. Kemudian riswah, nyuap untuk jabatan-jabatan tertentu, kemudian menyuap itu juga ar-rashi wal muhtashi binar, berarti tidak halal juga begitu. Riswah, nah, itu harus sangat dihindari. Innallaha yuhibbu an yara 'abdahu yakni fi talabil halal. Saestuna Allah menyukai an yara 'abdahu yakni fi talabil halal. Menyukai, mencintai orang yang mencari rezeki dengan jalan yang halal. Nah, itu yang harus menjadi catatan, rezekinya rezeki yang halal. Memang Indonesia itu, masalahnya di Indonesia itu masalah korupsi itu luar biasa. Indeks korupsinya sangat luar biasa. Indonesia sempat disebut oleh orang luar itu sebagai zero trust society. Jadi masyarakat anu trustnya zero begitu, kepercayaannya zero. Jadi masyarakat anu sulit dipercaya, anu terjalujur gitu di Indonesia. Maka orang sulit untuk percaya. Zero trust society. Dan puasa itu sebenarnya melatih kejujuran, begitu ya. Pamilor saudara puasana itu melatih kejujuran, puasa itu sebenarnya. Jujur kan? Tiasa wae kan orang nanti nyumput tuang naon di mana gitu. Nah, puasa itu sebenarnya intinya melatih kejujuran, trust. Dan trust ini memang permasalahan yang big problem ya in our country. Permasalahan besar di negara kita itu adalah masalah korupsi dan korupsi yang mengakar dari atas sampai ke bawah. Bahkan sempat Pak Safi Ma'arif itu sempat dulu agak pesimis katanya. Tapi kita harus optimis bahwa sesuatunya nanti akan kembali menjadi baik, insya Allah, kalau kita berpikiran positif. Pasti hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau pikiran-pikiran kita positif, senantiasa berpikir positive thinking dan positive feeling, berpikiran dan berperasaan positif. Nah, situ ya. Jadi rezekinya harus rezeki yang halal. Jadi kalau rezekinya tidak halal, ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kemudian tidak halal, ibadah kita akan sia-sia. Salat yang kita lakukan akan sia-sia. Kullu lahmin nabata min halal fannar aula. Hati-hati, harus sangat hati-hati. Yang halal juga harus hati-hati begitu ya.
bukan yang halal ya, harus sangat hati-hati lah rizki itu ya. Harus sangat hati-hati apa yang kita makan, harus dicek begitu ya, dari mana sumbernya dan sebagainya yang kita makan. Sebab yang tidak halal itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan begitu ya, kebahagiaan yang kalaupun ada fata morgana sifatnya. Oke, salah jangan sekedar usaha ulasan saja. Wa ilaihin nusyur, kita akan nusyur, akan dibangkitkan nanti minal kuburil jaza, kembali ke kampung ilahi sebagai kampung kita yang sesungguhnya. Kemudian amintum di ayat-ayat berikutnya, amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Allah mengajak kita untuk merenungkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, mengajak kita memikirkan, merenungkan kisah-kisah yang terjadi, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tuh lihat katanya ya, amintum, apakah kamu merasa aman? An yakhsifa amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dan itu sudah terjadi kepada Qarun ya, itu dialami oleh Qarun, di mana Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah, dilelapkan ya si Qarun itu. Itu lihat Qarun kata Allah itu ya, lihat Qarun. Dan sudah saya katakan di Sulawesi Tengah itu ada likuifasi itu, satu kampung itu hanap gitunya. Jadi si tanah itu berubah menjadi lumpur sehingga satu kampung menjadi rata dengan tanah. Itu jadi peringatan sebenarnya, jadi pelajaran yang sangat luar biasa. Apakah itu azab atau ujian dan sebagainya, itu kita perlu renungkan dengan seksama. Kemudian berikutnya lagi, aminkum man fis sama aryursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Ada yursila alaikum hasib rihan tarmikum bil hasba. Kisah Nabi Lut ya, Nabi Lut dan juga Raja Abraha begitu. Kemudian berikutnya walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Kita juga diajak oleh Allah untuk melihat bagaimana kesudahan ya orang-orang kafir terdahulu yang menentang para nabinya. Ada Ad, ada kaum Ad, ada kaum Samud, kaum Lut dan yang lain-lain. Nah, jantan eta teh paling tidak sudah dijadikan sebagai ibrah ya. Ibrah sebagai pelajaran kangge urang sadaya supaya kita sadar insaf akan keberadaan urang hirup di muka bumi begitu ya. Tujuan kita hidup itu adalah untuk apa? Pengabdian kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya lagi ayat awalam yarau ila tayr fawqahum safati wa yakbidna. Nah, ini ada 3 bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah, kita juga diajak untuk merenung, berpikir begitu ya, memikirkan dengan seksama, kemudian mengambil ibrah. Kata Allah, awalam yarau, tidakkah kamu melihat ilat tayr, melihat burung-burung. Fauqahum ya, fauqahum anu aya di luhurun fauqahum. Ini ke kafir ya. Awalam yarau ila tayri fauqahum fil hawa safati wa yakbid. Tinggal itu burung-burung safati wa yakbid. Safat dan yakbid. Safat itu kemarin itu artinya safat itu hartosna teh mengembangkan, ngabeberkeun ya. Kemudian ada wayakbidun. Wayakbid itu artinya
nutupkeun, mengatukan atau ngalingkupkeunnya, mebersen karang ngalingkupkeun sayapna. Lihat berada di atas tuh burung-burung yang berada di atas. Ada sofat, ada yakbid. Nah, dalam kajian ilmu balaghah ini namanya tibak. Tibak ya. Sama ini tibak. Terangkan tibak. Kira terang. Tibak berlawanan. Ada kemudian sofat itu artinya ngabeberkan, kemudian yakbid itu ngalingkupkan. Nah, gitu. Itu tibak, suatu yang berlawanan, tibak. Wa yakbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Itu ya 3 bukti kesempurnaan Allah. Yang pertama, memberi daya memberi kemampuan pada burung-burung untuk terbang di udara. Nah, itu satu di antara bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. Itu yang nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian yang keduanya, ma yumsikuna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Kemudian yang keduanya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafirun illa fi ghurur. Kemudian nanti akan dijelaskan lagi ya bukti kekuasaan Allah yang lainnya. Dugi ka ngalungkatna kamari dugi ka karena ayat sauriji. Ayat ka sauriji kamari teh ka salapan 18 ya, 18. Dugi ka ayat 18, innahu bikulli syai'in basir. Dugi kadinya nya. Nah, itu satu di antara 3 nanti bukti kesempurnaan kekuasaan Allah. Al-makna dugi kadinya al-makna tacan. Atas amman hadzal ladzi amannaha ari saha mubtada eta hada ieu khabaruhu di lafaz hada eta khabaruhu khabarna man amman aha arisaha man ari lafaz man eta mubtadaun mubtada hada eta ieu khabaruhu ari lafaz hada eta khabaruhu khabarna man alladzi tegasna anu badalun min hada ari lafaz alladzi eta badal min hada tina lafaz hada wa ari ieu hada eta jundun kan naon tentara ya, tentara ai ahwanun penolong lakum penolong lakum pikeun aranjeun penolong aranjeun begitu. Saha anu huwa jundul lakum silah alladzi silatu alladzi huwa jundun lakum ari lafaz huwa jundun lakum eta silatun alladzi ya, silah alladzi pokoknya mah yang terletak setelah isi mausul itu namanya silatul mausul. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhabirin laikin syamila wa jumlatun aw shibhu alladzi usil bihi kaman indil ladzi nuhu kufil. Nah, itu silahnya. Yansurukum anu menolong, anu bakal menolong
kum ka aranjeun. Menolak, jadi menolong atau menolak azab. Saha bakal nulungan ka aranjeun, menolak azab. Sifatu jundin, ari lafad yang suruh teh eta sifat lafad jundun. Min dunir rahmani, min dunir rahman selain ar-rahman. Allah anu maha luas kasih sayangnya. Saha cenah ari saha ieu anu huwa jundun lakum, penolong-penolong aranjeun anu bakal nulungan ka aranjeun min dunir rahman selain Allah. Ai ghairi tegasna selain Allah, selain ar-rahman. Yadfa'u ankum, yadfa'u anu menolak, menahan, ankum anu menolak itu gair gitu ya, ankum tiaranjeun adabahu kana adabna ar-rahman. Siapa penolong-penolong kalian yang akan menolong kalian, yang akan menolak adab kalian, adab dari kalian min dunir rahman selain ar-rahman, selain Allah. Aila nasira lakum, aila nasira lakum tegasna la nasira teu aya penolong. Eta maujud lakum pikeun aranjeun, la nasira lakum teu aya penolong pikeun aranjeun. Istifham inkari, pertanyaan yang dimaksudkan untuk membantah khotob. Amman hadzal ladzi yundun lakum yansurukum min dunir rahman ay la nasira lakum, tidaklah fenomena itu maksudnya al kafiruna ari jalwa kafir illa kecuali eta figurur aya dina tipuan setan. Ai garrahum tegasna geus menipu hum ka al kafirun saha asyayatinu setan-setan. Bi annal adaba kana saestuna azab siksa eta la yanzilu bihim, la yanzilu mu'adurun itu ada bihim kaitu kafirun. Jadi ini rekayasa setan begitu ya, tipu daya setan yang membisikkan ke orang-orang kafir mu'adurun adab teh gitu. Dusta itu mah gitu ya, dusta gitu. Jadi di ayat ini Allah berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman
Idil kafiruna illa fi gurur. Istifham inkari. Jadi pertanyaan yang dimaksudkan untuk membantah mukhatab. La nasira, tidak ada yang bisa menolong kalian, begitu ya. La nasira lakum. Idil kafirun illa fi gurur. Gharrahum syaitan bi anal adab la yatil wa turun adab, begitu. Gitu kata si setan itu, mereka biasa tipu daya si setan. Memang setan itu luar biasa, begitu ya. Godaannya atas, bawah, samping, gitu ya, belakang. Dia dari segala penjuru setan akan berusaha untuk menggoda umat manusia supaya lebih banyak lagi teman setan di neraka nanti. Luar biasa setan itu. Satonan setan. Adab. Adab itu kila asrul ta'dzib itu iksarud darbi bi'adzabati saut. Katakan bahwa ta'dzib adab itu asrul ta'dzib itu iksarud darbi. Jadi iksarud darbi itu banyak memukul. Jadi banyak memukul bi'adzabati sauti ay tarafiha. Jadi dengan pucuknya pecut. Itu adab. Asal kata adab itu dari ta'zib. Jadi iksarud darbi bi'adzabati saut ay tarafiha. Waqad qala ba'du ahli lughah at-ta'dzib ad-darb, pukulan sana. Ta'dzib. Kalau dipukul berkali-kali dipukul kan akan saubara kali ditenggelan akan tentunya akan mengalami kerusakan yang hebat ya, ditenggelan saubara kali gitu kan. Tenggelan keras gitu ya. Iksarud darb. Adab itu iksar. Asalnya dari ta'dzib. Ta'dzib itu iksarud darbi bi'adzabati saut ay tarbiha. Bahwa orang yang dipukul terus-menerus. Pukulan, ujian itu kan pukulan, atau musibah itu pukulan yang datang bertubi-tubi. Sudah jatuh tertimpa tangga, itu model gitulah ya. Biasa. Itu kata adab. Kemudian berikutnya amman hadzal ladzi yarzuqukum. Teraslah. Nah, man ari saha hadza eta ieu alladzi anu yarzuqukum pasihan rizki ka aranjeun in amsaka upami amsaka menahan ya saha ar-rahman Allah rizqahu kana rizqina Allah. Saha anu bakal ngarizkian yarzuqukum anu bakal ngarizkian ka aranjeun in amsaka rizqah upami ar-rahman ya Allah menahan tidak memberikan rezekinya. Tok saha cenah gitu kan. Kemarin saja kita musim kemarau berkepanjangan kan sudah luar biasa begitu ya, dibuat stres gitu. Kemudian banyak sekali ujian-ujian yang diberikan oleh Allah begitu supaya menyadarkan kita gitu. Mulai dari tsunami gitu teras, apalagi gempa bumi mah sering kali terjadi. Tapi sebenarnya orang jarang mengambil ibrah, mengambil pelajaran tina eta kejadian-kejadian. Kemudian sekarang virus ini luar biasa kan, membuat banyak sekali orang-orang di PHK, banyak yang stres, ada yang meninggal bunuh diri dan sebagainya begitu ya. Itu baru sedikit saja sama Allah itu ya, di lock gitu ya, supaya stay itu luar biasa ibasnya. Nah, itu sebenarnya harus menjadi pelajaran ibrah yang sangat luar biasa, menjadi titik balik kembali kita meluruskan niat kita begitu ya. Kembali kita menyadari tentang tujuan keberadaan kita di dunia ini untuk apa begitu kan itu.
Allah mah sayang sekali, tidak ingin umatnya celaka nanti di akhir. Makanya dari awal sekarang sudah teras gitu kan, Allah lupa diingatkan. In amsaka ar-Rahman rizqahu al-matar ankum. Tegasna hujan ankum tiara jatuh. Musim kemarau kemarin berkepanjangan, cukup panjang musim kemarau. Dan kita dibuat stres begitu ya. Sebagian gitu, ada juga yang tidak stres, biasa saja. Dan mengambil ikhlas. Wa jawab syarti ari jawab syarat. Nah, eta mah dibuang. Dan alaihi nuduhkeun alaihi kana itu jawab naon ma qablahu lafal anu atau perkara anu samemehna itu ae ta apa ayama faman yarzuqukum saha yarzuqukum anu bakal ngarizkian ka aranjeun saha anu bakal ngarizkian ka anjeun in amsaka rizqa jika Allah menahan itu ya, tidak memberikan rizkinya. Faman yarzuqukum ay la razika lakum ghairu la razika teu aya anu memberi rizki anu masih rizki lakum ka anjeun ghairu selain Allah. So kemarin siapa ya bisa ya mengatur hujan gitu ya, diatur hujan sehari hujan sehari teu gitu. Tapi saat ini balaju tetapi laju maranehanana laju berkeras hati ya, hantam we laju itu ayatamadau berkeras hati atau hantam fi utuwin dina kesombongan dina ketakaburan wa nufur. Ari nufur teh naon? Taba'udin anil haq, menjauh dina kebenaran. Tapi sayang gitu ya, balaju fi utuwi wa nufur itu pun tidak direnungkan dengan baik gitu ya. Balaju fi utuwi wa nufur, tetapi bahkan maranehanana hantem wae, berkeras hati fi utuwin wa nufur dina kesombongan, dina ketakaburan wa nufur sareng menjauh dina kebenaran. Nah, itu ulah orang itu harus jadi pelajaran. Amsaka rizqa. Tinggal terbiasakan orang ayo mengatur hujan sedemikian rupa begitu. Sehari hujan, sehari tidak, atau malam hujan, siang enggak begitu ya. Dikendalikan, tidak ada yang bisa mengendalikan itu. Nah, kecuali Ar-Rahman, Allah. Itu harus jadi pelajaran. Kemudian berikutnya apaman yamshi mukibban. Apaman yamshi mukibban manjalmi yamshi anu berjalan itu siman mukibban. Bari terjungkal ya. Terjungkal dan tersungkur gitu. Tersungkur teh naon bahasa Sundana tersungkur ya. Tersungkur kan. Aywaqi'an ala wajhi tuhiwa ala wajhi kana wajhan naituman ahda lebih mendapat, lebih memperoleh, lebih mendapat petunjuk. Eta aman atanapi manjalmi yamsi anu berjalan itu siman sawiyan bari tegak atau lurus
ay mu'tadilan ala siratim mustaqim dina jalan ay tariqin jalan mustaqim anu lurus gitu. Aya namina teh aman yamshi muqiban ala wajhihi ahda aman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Upami dina kajian ilmu balaghah ini namina isti'arah tamsiliyah. Jadi penyeruaan orang mukmin dengan orang yang berjalan tegak lurus, jalan lurus gitu ya. Dan juga penyempurnaan jalmi kafir dengan orang yang berjalan tersungkur, terjungkal ya, menuju jalan neraka jahanam. Ya, namina tidak kajian walau ya namina isti'arah dan siliyah. Afaman yamshi muqiban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Wa khabaru man ari khabar man asaniya anu kaduana eta mahdhufun diwa ya. Dalla alaihi nudukan alaihi kana itu mahdhuf kanu dibuang teh naon khabarul ula khabar anu pertama ai ahda tegasna ahda. Wal masal eta fil mukmin wal kafir. Ari perumpamaan eta mengenai al mukmin wal kafir. Perumpamaan si mukmin sareng si kafir gitu ya. Ayyuhuma ala huda ayyuhuma saha di antawis mukmin sareng kafir ala huda anu berada di petunjuk. Qul huwallazi ansha'akum. Qul carioskeun ku anjeun. Huwa allazi carioskeun ku anjeun Muhammad. Huwa dialah Allah allazi anu ansha'akum ay khalaqakum tos ciptakeun aranjeun wa ja'ala lakum sareng ngajantenkeun Allah dia lakum ka aranjeun as-sam'a kana pendengaran wal absara sareng kana penglihatan wal afidata ay al quluba sareng kana hate-hate. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma sangat sedikit sekali tashkuruna bari bersyukur aranjeun. Hari lafaz ma eta mazidatun mazidah tambahannya wal jumlah hari jumlah ashkurun eta musta'nafah hari jumlah eta musta'nafah ashkurun musta'nafah itu awal kalimat istinaf ya ay mukhbiratun teh masihan uninga memberi informasi bikil lati syukrihim jiddan ala hadhihin ni'am sedikit bikil lati syukrihim sedikit bersyukurna ngaranehanana jiddan sekali ya sangat sedikit begitu mereka bersyukur ala hadan ni'ami karena ia nikmat. Nah ini bukti kesempurnaan Allah yang nomor kedua
ngambil dari sifat manusia. Jadi Allah memberi daya-daya mendengar, melihat, kemudian ngasih potensi hati juga, hati ya, ngasih fasilitas hati. Tapi sayang qalilan ma tashkurun, sedikit sekali bersyukur. Salit bersyukur, padahal bersyukur itu luar biasa ya. Bersyukur itu sangat luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian dalam kitab Al-Hikam gimana tentang syukur itu? Man lam yashkur an-ni'am, man lam yashkur an-ni'am faqad ta'arrada faqad ta'arrada li zawaliha, itu kan kang eta sok ditahari kang luar biasa kang falam yashkur an-ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Luar biasa itu kang. Wah, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat faqad ta'arrada li zawaliha, dia menginginkan nikmatnya itu hilang. Kalau nikmatnya nanti sampai akan hilang dengan sendirinya begitu. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat maka dia telah mengikatnya begitu. Mengikat nikmat itu. Karena nikmat itu bagaikan itu apa ya? Nikmat itu hewan, ibarat hewan liar gitu. Maka ikatlah ia dengan syukur. Jadi banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ke kita. Syukur itu mendatangkan kebahagiaan. Dan udah banyak penelitian di barat juga sama, sudah ada penelitiannya ya. Dan ternyata syukur itu can make you happier itu ya, can make you happier. Jadi bisa membuat kamu lebih bahagia lagi dengan bersyukur itu. Ya. Karena dengan bersyukur atas nikmat, banyak sekali nikmat yang diberikan Allah begitu. Seueur pisan begitu. Nikmatnya sanes materi unggulnya, bukan berupa harta saja nikmat itu. Nikmat kesehatan begitu ya, nikmat iman Islam begitu. Itu nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan Allah ke kita, dan kita harus bersyukur atas itu semua. Dan bersyukur itu ternyata penelitian di barat juga ya, new scientific gitu ya, of apa itu nah ada tukang how new scientific of gratitude itu make you can happier itu ya. Kang Panji ada masalah lewat bahasa Inggrisnya luar biasa. Ternyata bersyukur itu bisa membuat orang lebih bahagia lagi gitu. Can make you happier. Itu penelitian di barat gitu ya. Urang mah pasti payun lahnya eta aneh deui gitu. Bisa membuat orang bahagia, lebih bahagia, jauh lebih bahagia. Jadi ulah banyak mengeluh begitu ya. Kalau mengeluh itu mengeluarkan energi negatif gitu. Mengeluarkan energi negatif. Aura negatif nantinya. Banyak mengeluh itu. Bicara dengan orang lain teh mengeluh curhat gitu ya. Curhat keluhan ya, mengeluh. Seharusnya kita lebih banyak bersyukur gitu ya. Karena bersyukur itu bisa membuat kita jauh lebih bahagia. Bersyukur Bang Panji saat ini belum menikah, tetap aja bersyukur ya. Belum ada jodohnya, belum ada pasangannya, tetap bersyukur gitu ya. Dan senantiasa berpikiran positif, bersyukur. Saya yakin bahwa Allah masih sayang sama saya, dan Allah sudah mempersiapkan jodoh yang terbaik untuk saya gitu. Kan bersyukur. Jomblo lebih baik dari menikah, lebih baik dari jomblo, dan jomblo itu lebih baik dari pacaran katanya gitu. Ya, itu kan Ustaz ya. Jadi jangan pacaran. Jadi jomblo itu lebih baik, better ya, lebih baik dari Megadeth dari pacaran. Doraka ya, masih ada yang pacaran sama ketemuan mahram kemudian apa kawan teh khalwat dan sebagainya, itu kan di pacaran
lebih baik menikah memang lebih baik ya daripada jomblo, tapi jomblo lebih baik dari pacaran. Nah, berpikiran positif lah ya. Kalau belum ada jodohnya saat ini, berpikiran positif, husnudzon, yakin someday Allah akan memberikan jodoh terbaiknya untuk kita, begitu ya. Nah, itu akan dengan bersyukur itu justru menjadikan doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, begitu. La azidannakum. Beda kalau kita berkeluh kesah gitu ya. Nah, itu akan mengeluarkan hal-hal yang negatif sehingga nantinya apa yang kita ajarkan kepada Allah bisa tidak dikabulkan. Itu sudah mewanti-wanti Allah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berpikiran positif. Bersyukur orang masih dia satuan ayeuna gitu ya. Yang lain sudah banyak yang kelaparan, ada yang cuma makan air saja sampai meninggal. Terus begitu. Makanya benar gitu kan. Melihat itu harus ke apa gitu hadisnya teh. Unduru ila man wa asfala minkum wa la tanzuru ila man wa fawqakum. Itu rumus yang sangat luar biasa. Jadi apapun keadaan kita syukuri begitu kan. Sambil terus berikhtiar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi